Dalam dunia politik yang abadi hanyalah kepentingan. Hal itu berlaku dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Seperti halnya penambahan kursi wakil menteri dan penundaan reshuffle kabinet. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan penambahan wakil menteri sebenarnya tidak mempengaruhi dalam eksekusi kebijakan. Mereka hanya sebagai pelapis dan hanya menunggu perintah. Sehingga urgensi dalam penambahan wamen memang sangat terlihat sekali adanya akomodasi kepentingan politik. Apalagi juga beredar kabar akan ada reshuffle kabinet, tetapi sampai saat ini belum dilaksanakan. Dilansir dari demokrasi.id, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan penambahan 1 kursi wakil menteri atau wamen di Kabinet Indonesia Maju lebih terlihat seperti mengakomodasi kepentingan politik. Menurut dia, penambahan kursi wamen belum cukup relevan jika dikaitkan dengan efektivitas kinerja kabinet. Karena posisi wamen tidak boleh melakukan eksekusi kecuali diperintah menteri. Lalu misalnya tak boleh ikut sidang kabinet. Jadi ya intinya buat politis, bukan efektivitas. Ujar Agus ketika dikonfirmasi pada Kamis 23 Desember 2021. Agus menyampaikan, pemberian posisi dalam kabinet wajar secara politis, terutama jika bertujuan menyenangkan berbagai pihak. Hal ini menurut dia tak lepas dari banyaknya parpol yang mendukung pemerintah. Dia mengatakan, apabila parpol belum semua mendapatkan posisi, maka ada resiko gangguan dari sisi kestabilan politik. Jadi jika mau disebut efektif, ya hanya efektif dari sisi kondusivitas saja politiknya. Ujar Agus. Sekarang misalnya, untuk mengganti menteri itu belum bisa dilakukan. Sementara ada partai yang merapat ke pemerintah, PAN. Hal itu biasa dalam politik, kata dia. Presiden Joko Widodo telah menekan peraturan presiden atau Perpres nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial atau Kemensos pada 14 Desember 2021 lalu. Dilansir dari salinan lembaran Perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Kamis, Perpres ini menegaskan soal keberadaan wamen di Kemensos. Dengan adanya tambahan 1 pos wamen ini, jumlah pos wamen Kabinet Indonesia Maju total menjadi 16. Apabila dirunut prosesnya, penambahan pos wamen di era pemerintahan Jokowi terus mengalami penambahan. Semula, pada pemerintahan Jokowi yang pertama atau Kabinet Indonesia Kerja, hanya ada 3 pos wamen. Ketiganya yakni Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Keuangan, serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Kemudian, di awal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, ada 12 orang yang ditunjuk sebagai wamen. Angka ini meningkat drastis dari jumlah sebelumnya. Setelah itu, pada 23 Desember 2020, Presiden Joko Widodo melantik 5 wamen baru. Pelantikan kelima wamen itu tertuang melalui Keputusan Republik Indonesia Nomor 76/M tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dari 5 nama yang dilantik, 2 diantaranya menggantikan posisi Wakil Menteri yang sudah ada, yakni Wakil Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Wakil Menteri Pertahanan dijabat oleh Muhammad Herindra yang menggantikan Sakti Wahyu Trenggono yang ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun Wakil Menteri BUMN dijabat Pahala Mansuri yang menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang dilantik menjadi Menteri Kesehatan. Sementara itu, 3 kursi Wakil Menteri lainnya merupakan jabatan yang baru ada. Ketiganya yaitu Wakil Menteri Kesehatan yang diduduki oleh Dante Saxono Harbuono, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dijabat Edward Omar Sharif Hariej, serta Wakil Menteri Pertanian yang dijabat Harfiq Hasnul Kolbi. Sebelum adanya Perpres nomor 110 tahun 2021 tentang Kemensos, ada 15 pos wamen pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sementara itu, diberitakan secara terpisah oleh Terkini.id Jakarta, wacana perombakan kabinet alias reshuffle yang diwacanakan akan dilakukan Presiden Jokowi ternyata tidak terlaksana. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi kerap melakukan reshuffle setiap hari Rabu, khususnya Rabu Pon,
Namun wacana yang menyebut tanggal Rabu 22 Desember 2021 lalu hendak dilakukan reshuffle ternyata tidak terlaksana. Alhasil, sejumlah spekulasi politik mencuat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin, berpendapat Presiden Jokowi saat ini masih di fase wait and see. Menunggu waktu lantaran komposisi politik perlu diatur agar pemerintahannya tetap aman menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pengamat politik menilai bahwa Jokowi hendak menjadi sosok playmaker di gelaran Pilpres 2024. Lantaran Jokowi memang tidak bisa maju lagi sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 mendatang. Arahnya seperti ke sana, Jokowi ingin jadi playmaker. Ini memastikan semua ada dalam rencana dan skenario-nya, ujarnya. Lebih lanjut, Ujang meyakini bahwa ex-wali kota Solo itu tak mau kecolongan dalam pesta politik yang nantinya tidak bisa dia kendalikan atau bermain di Pilpres 2024 nanti. Sehingga Jokowi ingin memastikan semua terarah sesuai dengan kendalinya. Terlebih, lanjut dia, Jokowi secara politik masih ada sedikit gap dengan PDIP dan Megawati Soekarno Putri, dilansir dari Galamedia pada Jumat 24 Desember 2021. Presiden Jokowi secara politik lebih dekat ke Golkar. Hal itu bisa dilihat dari sikap politik Jokowi yang lebih mempercayai penanganan COVID-19 kepada menteri-menteri dari Golkar. Oleh karena itu, dalam urusan reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini, Jokowi tidak ingin salah langkah. Isu tersebut sudah berjalan sejak lama dan mungkin saja saat ini masih terus terjadi, pungkas Ujang. Sebelum tanggal 22 Desember, tanggal 8 Desember 2021 juga disebut sebagai tanggal reshuffle kabinet. Isu reshuffle pada 8 Desember itu awalnya dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait. Ia menyatakan Jokowi akan melakukan reshuffle pada Desember tahun ini. Ya, hilal akhir tahun atau awal tahun Desember, ujar Jazilul pada Jumat 19 November 2021. Selain Jazilul, Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto juga menyatakan hal yang sama. Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih Rabu Pon. Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi. Tutur Yandri di gedung DPR Senayan.